Manajemen sumber daya manusia secara harfiah merupakan paduan dari pengertian manajemen dengan sumber daya manusia. Secara makro, manajemen sumber daya manusia merupakan keseluruhan potensi tenaga kerja yang terdapat di dalam suatu negara atau daerah, sehingga dapat menggambarkan jumlah angkatan kerja dari suatu negara atau daerah. Secara mikro, manajemen sumber daya manusia merupakan segolongan masyarakat yang memenuhi kebutuhan hidupnya dengan bekerja pada suatu unit kerja atau organisasi tertentu, baik pemerintah maupun swasta. Pengertian manajemen sumber daya manusia menurut Bambang Wahyudi, manajemen sumber daya manusia adalah ilmu dan seni atau proses memperoleh, memajukan atau mengembangkan dan memelihara tenaga kerja yang kompeten sedemikian rupa sehingga tujuan organisasi dapat tercapai dengan efisien dan ada kepuasan pada diri pribadi. Selanjutnya, adapun ruang lingkup manajemen sumber daya manusia (MSDM) melibatkan fungsi-fungsi pokok dalam manajemen. Fungsi-fungsi tersebut adalah: yang pertama, fungsi perencanaan. Fungsi ini melibatkan perencanaan, kebutuhan, pengadaan, pengembangan, dan pemeliharaan SDM. Dalam konteks MSDM, perencanaan mencakup merencanakan berapa banyak karyawan yang diperlukan, bagaimana cara merekrut dan memilih mereka, serta bagaimana mengembangkan kemampuan mereka seiring waktu. Yang kedua, adapun fungsi pengorganisasian. Ini berkaitan dengan menyusun struktur organisasi. Hal ini melibatkan merancang bagaimana tugas-tugas akan dibagi, bagaimana aliran informasi dan tanggung jawab akan diatur, dan bagaimana hubungan antara berbagai posisi dalam organisasi akan dibentuk. Yang ketiga, adapun fungsi pengarahan. Fungsi ini mencakup beberapa arahan dan mendorong kepada karyawan untuk menciptakan kemauan kerja yang efektif dan efisien. Ini melibatkan komunikasi, motivasi, dan pembinaan karyawan agar mereka bekerja dengan maksimal. Dan fungsi yang terakhir yaitu fungsi pengendalian. Fungsi ini mencakup pengukuran dan pemantauan aktivitas karyawan, serta perbandingannya dengan standar yang telah ditetapkan. Pengendalian membantu memastikan bahwa kinerja dan aktivitas karyawan sesuai dengan tujuan organisasi dan standar yang telah ditetapkan. Dalam rangka mengelola sumber daya manusia, organisasi perlu menjalankan keempat fungsi pokok tersebut agar dapat memaksimalkan potensi karyawan dan mencapai tujuan organisasi secara efektif. Fungsi-fungsi operasional manajemen sumber daya manusia. Yang pertama, pengadaan SDM. Pengadaan SDM dilakukan dengan tujuan untuk menentukan dan memenuhi kebutuhan akan sumber daya manusia, baik secara kuantitatif maupun kualitatif, yang meliputi A. Perencanaan sumber daya manusia, yaitu penentuan kebutuhan tenaga kerja, baik secara kuantitatif maupun kualitatif. B. Penarikan atau perekrutan calon tenaga kerja, yaitu menarik sebanyak mungkin calon-calon tenaga kerja yang memenuhi persyaratan yang dibutuhkan dari sumber-sumber tenaga kerja yang tersedia. C. Seleksi merupakan proses pemilihan tenaga kerja dari sejumlah calon tenaga kerja yang dikumpulkan melalui proses rekrutmen. D. Penempatan. Penempatan yaitu penempatan tenaga kerja yang terpilih pada jabatan yang ditentukan. E. Pembekalan. Pembekalan dilakukan untuk memberikan pemahaman kepada tenaga kerja terpilih tentang deskripsi jabatan, kondisi kerja, dan peraturan organisasi. Adapun fungsi operasional MSDM yang kedua yaitu pengembangan. Pengembangan bertujuan untuk meningkatkan dan mengembangkan kemampuan SDM yang telah dimiliki, sehingga tidak akan tertinggal oleh perkembangan organisasi serta ilmu pengetahuan dan teknologi, yang meliputi A. Pelatihan dan pengembangan, B. Pengembangan karir. Fungsi operasional MSDM yang terakhir yaitu pemeliharaan. Pemeliharaan bertujuan untuk memelihara keutuhan sumber daya manusia yang dimiliki. Wujudnya berupa rasa betah dan mempunyai kemauan untuk bekerja dengan sebaik-baiknya,
pada organisasi, yang meliputi A. Kompensasi jabatan, yaitu usaha pemberian balas jasa atas prestasi yang telah diberikan oleh tenaga kerja. B. Integrasi. Integrasi yaitu menciptakan kondisi integrasi atau persamaan kepentingan antar tenaga kerja dengan organisasi yang menyangkut masalah motivasi, kepemimpinan, komunikasi, konflik, dan konseling. Adapun C. Pemisahan atau pemutusan hubungan kerja, yaitu menyangkut masalah pemutusan hubungan kerja. Tantangan dalam manajemen sumber daya manusia. Tantangan dalam manajemen sumber daya manusia ada dua, yaitu tantangan organisasional dan tantangan eksternal. Dalam tantangan organisasional, salah satunya yaitu karakter organisasi, yang dimana menurut saya, karakter organisasi dalam tantangan manajemen sumber daya manusia mencakup pada nilai-nilai, budaya, etika, tujuan, dan norma yang membentuk identitas unik suatu organisasi. Tantangan muncul karena pengelolaan sumber daya manusia harus sesuai dengan karakter. Dalam konteks ini, tantangan muncul karena beberapa hal, yaitu yang pertama perekrutan dan pemilihan, yang kedua pengembangan karyawan, yang ketiga manajemen kinerja, dan yang keempat komunikasi. Jadi, alasan mengapa karakter organisasi menjadi tantangan dalam manajemen sumber daya manusia karena mempengaruhi seluruh siklus kehidupan karyawan dan memerlukan pendekatan yang cermat untuk memastikan keselarasan antara individu dan nilai-nilai organisasi. Selain itu, dalam tantangan eksternal, salah satunya berupa tantangan dalam hal teknologi. Maksudnya adalah, tantangan teknologi dalam sumber daya manusia merujuk pada dampak teknologi yang mempengaruhi cara kita merekrut, mengelola, dan mengembangkan tenaga kerja. Ini bisa termasuk otomatisasi pekerjaan, perubahan dalam keahlian yang dibutuhkan, serta pergeseran dalam cara kerja. Mengapa hal tersebut disebut sebagai tantangan? Karena mereka memerlukan penyesuaian dan strategi baru agar organisasi dapat tetap efisien dan kompetitif di era teknologi yang terus berkembang. I'm super shy, but wait a minute while I make you mine.